Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Bangga melayani bangsa. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Eskep Nurse, ahli pertama perawat di RSUD Udin Banjarmasin. Angkatan 39, kelompok 1, nomor daftar hadir 07. Tutor saya yaitu Bapak Ahmad Riyadi, Magister Psikologi Psikolog. Hari ini saya akan membahas tugas agenda 3 hari kedua mengenai identifikasi isu dalam upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu membuat uraian tugas sesuai tupoksi masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi isu atau masalah. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan masing-masing isu tersebut berdasarkan kondisi saat ini, analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, kemudian pihak yang terdampak apabila isu itu tidak diselesaikan. Yang keempat yaitu menentukan isu utama, yang kelima mencari penyebabnya, yang keenam tawarkan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah pertama yaitu melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada tugas jabatan ahli pertama perawat. Di sini sudah saya buat uraian tugas beserta identifikasi isu masalah yang ada di ruang stroke center dan seruni RSUD Ulin Banjarmasin. Di antaranya yaitu belum optimalnya penanganan pada pasien stroke di ruang stroke center dan seruni RSUD Ulin Banjarmasin. Untuk menentukan isu utama atau prioritas di sini saya menggunakan teknik analisis isu dengan metode APKL yang kemudian dilanjutkan dengan analisis isu dengan metode OSG sehingga didapatkan isu utama yaitu belum optimalnya penanganan pada pasien stroke di ruang stroke center dan seruni RSUD Ulin Banjarmasin. Isu prioritas yang didapatkan berupa belum optimalnya penanganan pada pasien stroke di ruang stroke center dan seruni RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi saat ini yaitu pasien yang tirah baring lama kebanyakan mengalami komplikasi berupa luka di kubitus, kemudian kurangnya mobilisasi pasien yang tirah baring lama, kemudian ketidakberanian keluarga pasien dalam melakukan mobilisasi pasien berupa miring kanan dan miring kiri pada pasien stroke. Kemudian yang terakhir, tidak adanya edukasi mengenai mobilisasi pada pasien stroke yang mengalami tirah baring lama. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu mobilisasi tidak dilakukan, kemudian kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga, serta pasien rentan mengalami komplikasi akibat tirah baring yang lama. Pihak-pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, perawat, serta dokter. Dan ini adalah pohon masalah dari isu utama yaitu belum optimalnya penanganan pada pasien stroke di ruang stroke center dan seruni RSUD Ulin Banjarmasin, yang mana sebabnya ada 4 poin. Di sini yang pertama ada kurangnya pemahaman pasien dan keluarga pasien. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan mobilisasi pasien. Yang ketiga, tingkat pemahaman atau pendidikan pasien yang rendah. Kemudian kurangnya media edukasi tentang penyakit stroke yang berakibat apabila penanganan ini tidak diatasi, maka berakibat mobilisasi tidak dilakukan. Kemudian lambatnya perkembangan aktivitas fungsional pasien dan menurunnya kualitas hidup pasien, serta pasien rentan mengalami komplikasi seperti mengalami komplikasi di kubitus. Untuk mengatasi berbagai isu yang ada pada instansi, diperlukan suatu pengelolaan ASN yang disebut juga dengan manajemen ASN agar menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, serta beretika profesi, dan bebas bersih dari praktek KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart ASN diharapkan mampu mengatasi berbagai isu yang ada, yang mana Smart ASN ini memiliki 8 prinsip dan keahlian. Yang pertama, seorang ASN harus berintegritas. Yang kedua, berjiwa nasionalisme. Ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Kelima, menguasai IT dan bahasa Inggris, yaitu seorang ASN harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan harus mampu menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Yang keenam, hospitality, yaitu ramah dalam melakukan perawatan atau melakukan pelayanan publik. Yang ketujuh, berjiwa entrepreneurship. Dan yang kedelapan, networking, yang mana networking ini adalah mampu berhubungan dengan orang lain ataupun organisasi lain.
Adapun gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu atau masalah ini ada 4. Yang pertama, melakukan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Dengan tahapan penyelesaian, yang pertama, kolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien atau DPJP pasien. Kemudian melakukan BHSP, bina hubungan saling percaya kepada pasien dan keluarga. Kemudian memberikan penjelasan mengenai pentingnya mobilisasi per 2 jam untuk mencegah terjadinya dekubitus. Kemudian melakukan evaluasi kembali kepada keluarga pasien terkait informasi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, melakukan peningkatan kegiatan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien melalui pendidikan kesehatan. Pertama, membuat SAP, yaitu satuan acara penyuluhan, kemudian menyiapkan media berupa leaflet dan video tentang cara melakukan mobilisasi berupa mobilisasi miring kiri dan miring kanan, kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan kepada keluarga pasien untuk melakukan evaluasi setelah dilakukan acara penyuluhan. Yang ketiga, membuat poster dan leaflet di ruangan. Membuat poster dan leaflet yang berisikan tentang cara mobilisasi pasien tirah baring, kemudian menempel poster di sebagian dinding ruangan, serta meletakkan leaflet di atas meja pasien yang berisikan pentingnya mobilisasi miring kanan dan kiri pada pasien tirah baring dan cara melakukannya. Yang terakhir, mengajarkan keluarga pasien untuk membantu mobilisasi pasien setiap 2 jam untuk merubah posisi pasien, dengan cara mengajak keluarga pasien untuk melakukan miring kanan kiri pada pasien, kemudian mengevaluasi cara melakukan miring kanan miring kiri pada keluarga pasien. Yang terakhir, mengingatkan keluarga pasien setiap 2 jam untuk merubah posisi pasien. Sekian pemaparan materi mengenai isu yang ada di instansi saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.